Selamat pagi Bu Desi. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang input, proses, dan output pada sistem komputer. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Feli, absen 28 dari kelas 25. Nama saya Radin dari kelas 15 absen 31. Nama saya Zevania Vernika Makalang dari kelas 15 absen 32. Nah, jadi yang pertama itu ada input. Input adalah proses memasukkan data ke dalam komputer, kemudian diproses melalui input device seperti keyboard, mouse, scanner, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada fungsi input. Jadi yang pertama, fungsi input itu bisa untuk mengirim data ke komputer. Yang kedua itu mengirim instruksi atau perintah ke CPU. Dan yang ketiga itu menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Selanjutnya kita masuk ke materi proses dalam prosesor. CPU adalah pusat pengendalian dan pemrosesan data di dalam komputer. CPU bertanggung jawab menjalankan semua perintah dan instruksi dengan mengordinasikan berbagai proses di komputer. Lalu ada 3 komponen utama CPU dengan fungsinya. Yang pertama itu adalah ALU. Fungsinya itu untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua CU, yaitu mengontrol urutan proses yang dijalankan di komputer. Lalu yang terakhir ada register yang fungsinya penyimpanan sementara untuk instruksi dan data. Lalu ada 4 tahapan proses kerja CPU. Yang pertama ada fetching. Penjelasannya itu CPU mengambil instruksi dari memori. Lalu yang kedua ada decoding. Penjelasannya itu instruksi diterjemahkan agar dapat dipahami oleh CPU. Yang ketiga itu ada executing. Penjelasannya ALU mengeksekusi perintah atau logika. Yang terakhir itu ada storing. Penjelasannya hasil operasi disimpan di register. Prosesor 1 inci hanya menjalankan 1 instruksi dalam 1 waktu, sedangkan prosesor 2 inci menjalankan 2 instruksi secara bersamaan. Sekarang kita masuk ke materi output. Output adalah hasil akhir yang dikeluarkan oleh komputer setelah data diproses oleh CPU. Output dapat berupa informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk fisik lainnya. Lalu ada jenis perangkat output, yaitu ada 3. Yang pertama itu soft copy, contohnya monitor, proyektor, sama speaker. Lalu ada hard copy, contohnya itu printer sama plotter. Lalu ada output file digital, contohnya itu ada PDF, audio, sama video. Lalu fungsi output itu ada 4. Yang pertama itu menyajikan informasi hasil pemrosesan. Yang kedua itu menyampaikan hasil kerja komputer kepada pengguna. Yang ketiga itu menyimpan informasi agar dapat dipakai kembali. Lalu yang terakhir itu mengontrol perangkat lain, misalnya proyektor, speaker, dan mesin. Lalu fungsi dari perangkat yang tadi adalah yang pertama monitor itu untuk menampilkan visual. Lalu yang kedua printer itu untuk mencetak dokumen atau gambar. Lalu speaker itu untuk mengeluarkan suara. Sekian video materi tentang sistem komputer. Terima kasih.